Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala nakhussu bidzikri ihtiraman wa ta'ziman Ki Haji Muslih Muallim wa Jamil Asatid wal Jamaah min majlisina Majlis Khatmil Quran Al-Mubarakah. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul di majlis yang kita cintai ini dalam rangka rutinitas kita Khatmil Quran, selawatan dan doa serta tausiah yang kita lakukan setiap malam Selasa ini. Semoga tentunya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia, ketika tujuan perbuatan itu adalah tujuan perbuatan untuk dunia, maka perbuatan itu akan ditampakkan dan bisa langsung kita rasakan. Sebagaimana kita ketika kita kerja, hasil dari kerja itu bisa langsung kita nikmati. Ada juga perbuatan yang kita lakukan di dunia tetapi tidak bisa kita rasakan hasilnya di dunia, tapi hasilnya akan kita rasakan nanti ketika kita telah meninggalkan dunia, kita telah masuk ke dalam kubur, dan nanti ketika kita ada di padang mahsyar dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari paparan mukaddimah yang saya sampaikan ini, pada malam hari ini saya ingin membuka pikiran kita semua bahwa tidak semua yang kita lakukan di dunia adalah untuk kesenangan dunia, tetapi ada apa yang kita lakukan di dunia justru yang terpenting adalah untuk kepentingan kita, untuk kebahagiaan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita hadir di majlis Al-Mubarakah ini, kita tawassulan, kita khatmil Quran, kita selawatan, kita ada tausiah, ada majlis ilmunya, dan ada doa yang konon di dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan bahwa pahala di majlis itu begitu besar, tapi itu hanya di tulisan saja. Di Al-Quran dijelaskan hanya di tulisan saja, di hadis dijelaskan hanya di tulisan saja. Bahkan ulama hanya menyampaikan bahwa majlis itu pahalanya begitu besar, tapi wujud dari pahala itu apa, seperti apa, tak pernah kita merasakan itu. Kenapa? Karena memang amal kebaikan itu hasilnya tidak akan Allah berikan ketika di dunia. Tapi ingat bahwasanya meskipun di dunia amal kebaikan itu tidak tampak, tapi nanti ketika menghadap Allah, kita mati meninggalkan dunia ini, amal itu akan diwujudkan dari dalam kubur sampai nanti ke surga Allah. Ketika ada di dalam kubur, tidak ada yang menemani kita kecuali kain kafan yang menyelimuti kita. Tapi orang yang husnul khatimah, kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwasanya orang yang mati husnul khatimah ketika masuk ke dalam kubur, ketika telah ditinggalkan oleh keluarganya dan malaikat mungkar nakir datang, sebelum malaikat mungkar nakir datang itu ada malaikat namanya malaikat Ruman datang. Malaikat Ruman bertugas menyampaikan kepada orang yang meninggal, "Hei fulan, kau sekarang telah meninggal. Hei fulan, kamu sudah ada di alam yang ketiga. Hei fulan, ingat ketika engkau di dunia ini yang sering kau lakukan kebaikan-kebaikan itu, dan ini perbuatan jelek yang sering kau lakukan. Maka nasibmu hari ini adalah ke kanan, atau nasibmu hari ini adalah ke kiri." Setelah malaikat Ruman selesai menyampaikan, datang mungkar nakir
dengan membawa satu palu, yang palu itu beratnya bahkan seluruh makhluk yang ada di bumi ini sekalipun mengangkatnya, maka tak akan mampu untuk mengangkat palu yang akan dipukulkan kepada orang di dalam kubur yang mendapat siksa itu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Setelah melalui pemeriksaan dari malaikat Munkar Nakir, baru akan datang seorang laki-laki, rajulun hasanul wajhi, yaqul, kata Rasulullah, akan datang satu laki-laki yang begitu ganteng, saking gantengnya tidak pernah mayat yang di dalam kubur ini melihat kegantengan ketika dia hidup di dunia sebagaimana ganteng yang ia lihat ketika di dalam kubur orang yang datang itu. Apa yang dikatakan lelaki ganteng itu kepada mayat di dalam kubur itu? Absir, wahai fulan, wahai engkau yang telah meninggal, wahai kau yang ada di dalam kubur, berbahagialah kamu. Alladhi yasurruka, ini adalah sesuatu yang akan membahagiakan kamu. Hada yaumuka alladhi kunta, dan inilah hari keberuntungan kamu, tu'adu bihi, yang telah dijanjikan Allah kepadamu ketika engkau masih hidup di dunia. Setelah mengatakan seperti itu kepada mayat itu, kemudian mayat itu berkata, man anta, siapa kamu? Ana amaluka fid dunya, aku adalah amal kebaikanmu ketika di dunia. Ternyata lelaki ganteng itu adalah saat Anda hadir di majelis al-mubarakah ini, saat Anda sholat 5 waktu, meskipun capek pulang kerja ngantuk, tapi ditahan sholat dulu baru Anda istirahat. Subuh bangun 5 waktu sholat, Ramadan puasa, melakukan sedekah, itu berwujud nanti di dalam kubur, berwujud laki-laki yang begitu tampan yang akan menemani kita. Bisa kita ilustrasikan apa yang disabdakan Rasul ini. Seandainya Anda berada di tempat yang sangat gelap, tidak ada lampu, bahkan tidak ada manusia kecuali Anda sendiri, tiba-tiba ada seseorang yang tinggi besar menyeramkan, kira-kira bagaimana? Tentu kita akan ketakutan. Apalagi ketika kita berada di dalam kubur yang sudah pasti hanya kita sendiri saja. Maka ketika orang yang husnul khotimah, maka tidak ada kegundahan dia berada di dalam kubur, tetapi kesenangan. Kenapa? Karena pintu surga telah dibuka, dan semenjak melihat pintu surga itu sampai nanti hari kiamat, matanya tak akan pernah bergeser, tak akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia hanya menoleh surga, pintu surga yang telah dibuka untuknya. Oleh karenanya orang yang ada di dalam kubur yang husnul khotimah itu seperti kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin. Berapa ribu tahun pun dia tidak akan pernah merasakan lamanya berada di dalam kubur. Tapi sebaliknya, orang yang su'ul khotimah ketika masuk ke dalam kubur, maka 1 detik itu lebih lama daripada dunia 1000 tahun sekalipun. Saking tersiksanya orang yang ada di dalam kubur, orang yang su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, mari kita semangat di majelis kita ini. Seminggu sekali kita datang. Kita tidak tiap hari, Pak, untuk hadir di majelis kita ini. Hanya 1 minggu 1 kali. Tapi 1 minggu 1 kali ini, hari ini mungkin Anda tidak mengatakan bahwa, oh, tak ada gunanya, bagus saya kerja. Betul, ketika Anda kerja Anda dapat uang. Tapi ketika di majelis ini Anda tidak dapat apa-apa kecuali hidangan yang diberikan oleh tuan rumah. Tapi ingat, Pak, nanti di akhirat di padang mahsyar, jangankan sedekah 1 piring makanan yang diberikan pada malam hari ini, seandainya ada di jalan sampean kemudian melihat duri-duri diambil dan dipinggirkan di tepi jalan, itu nanti di akhirat khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nanti ada kisah di padang mahsyar, dijelaskan di dalam kitab. Ada seseorang yang ketika di padang mahsyar menghadapi pemeriksaan Allah,
amalnya ini condongnya ke kiri. Seandainya ada satu pahala, ketika pahala itu seumpama dia menepikan duri di jalan, maka duri di jalan ditempatkan di sebelah kanan, maka timbangnya akan berat ke kanan. Diizinkan oleh Allah untuk mencari keliling sepadang mahsyar yang miliaran manusia itu. Dia minta sumbangan pahala, hanya sekedar pahala mengedepikan duri. Ternyata satu padang mahsyar tidak ada satupun yang mau atau berkenan untuk memberikan pahala itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia harus dimasukkan ke neraka dulu, karena amal kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau di dunia mungkin kita, ketika kita butuh apapun, bisa saja saudara kita atau orang dekat kita menolong kita, tapi tidak untuk di akhirat. Ayah tidak akan pernah menolong anaknya, anak begitupun tak akan pernah menolong bapaknya, istri tak akan menolong suaminya, begitupun suami tak akan pernah mau untuk menolong istrinya. Nafsi-nafsi, masing-masing semuanya menuju padang mahsyar. Pada satu titik di padang mahsyar itu, karena umat Rasulullah nanti yang akan diperiksa dulu di padang mahsyar, karena umat Rasulullah yang diperiksa lebih dulu, yang tercepat itu lamanya 50.000 tahun baru dipanggil. Karena menghadapi situasi yang begitu dahsyat, kemudian Nabi Musa datang, Nabi Isa datang, Nabi yang lain datang kepada Rasul, minta. Nabi Musa dan umatnya, Nabi Isa dan umatnya, Nabi Sulaiman dan umatnya, semua Nabi minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong akui kami sebagai umatmu. Tujuannya apa? Agar pemeriksaan di padang mahsyar itu dapat bagian lebih dulu, karena umat Rasulullah itu diperiksa lebih dulu. Dan itu siksaan yang begitu dahsyat di padang mahsyar itu adalah bagi orang yang tidak selamat. Dalam riwayat, keringatnya saking tersiksanya di padang mahsyar, ada yang sampai mata kaki, ada sampai lutut, ada sampai paha, ada sampai perut, ada sampai leher keringatnya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tergantung amal Anda masing-masing. Ketika menuju padang mahsyar, ada yang ngesot, ada yang berjalan dengan mukanya, ada yang merangkak, ada yang berjalan cepat seperti kilat. Tergantung amal perbuatan ketika kita hidup di dunia. Bagaimana agar kita terlepas dari siksaan padang mahsyar yang begitu dahsyat? Bagaimana kita akan bisa terbebas untuk menuju siratal mustaqim, menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah di dalam sebuah hadis memberikan tuntunan kepada kita bahwa arba'atu nafarin, ada 4 golongan manusia, ya'ti bihimullahu yaumal qiyamati ala manabirin min nur. Nanti ketika dia di padang mahsyar akan menyeberang siratal mustaqim, dia tidak berjalan sendiri begitu saja, tapi disiapkan mimbar-mimbar yang terbuat dari nur, dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, tetapi juga dia dilindungi oleh Allah mir rahmatihi, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Artinya orang ini akan selamat. Ketika ditanya oleh sahabat, man haulaik ya Rasulullah, siapa orang-orang yang 4 itu? Yang pertama adalah man asba'a ja'ian, adalah orang yang suka ikhlas mengenyangkan orang yang kelaparan. Maka para ulama, coba sampean ke Jawa, ke Madura Pak, sampean suan kepada kiai di Madura, tidak akan pernah sampean diizinkan pulang ketika suan ke rumahnya sebelum Anda dikasih makan. Ini yang dimaksud hadis ini, yang diamalkan oleh para ulama itu ini, biar ulama itu dapat pahala ini, agar nanti di padang mahsyar dan di siratal mustaqim itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang suka mengenyangkan orang yang kelaparan itu termasuk orang yang nanti akan dibuatkan mimbar kendaraan dari nur, dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manjahaza ghazian,
adalah orang yang selalu membantu orang yang berperang berjihad. Apakah itu fisabilillah? Kalau sekarang tidak ada fisabilillah, Pak. Tidak ada. Yang ada sekarang Ibnu Sabil yang banyak. Ibnu Sabil itu apa? Orang yang berjuang di jalan agama. Ada santri di pesantren-pesantren, itu termasuk Ibnu Sabil. Orang yang gemar membantu orang-orang itu, yang Ibnu Sabil itu termasuk nanti yang akan diselamatkan oleh Allah, diberi kendaraan di padang mahsyar. Yang ketiga, au aana dha'ifan, adalah orang yang suka menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah, menolong orang yang dizalimi itu kata Rasulullah wajib hukumnya. Ketika ada orang dizalimi, sampean diam saja tidak menolong, maka sampean dapat dosa di situ. Karena wajib kita menolong orang yang zalim. Meskipun hari ini kita harus hati-hati menolong orang, karena banyak modus. Banyak sekarang kejadian-kejadian pura-pura terjatuh di jalan, tergeletak di jalan, kita lewat kemudian kita menolong, tak taunya itu begal. Itu bisa terjadi. Harus hati-hati. Meskipun kata Rasulullah menolong orang yang terzalimi itu, orang yang lemah itu kewajiban, tapi kita harus hati-hati, apalagi di Jawa. Kalau di Ketapang mungkin belum ada, tapi kalau di Jawa sudah banyak. Harus hati-hati kita, Pak. Dan yang keempat adalah aghasamal hufan, yaitu menolong orang yang dalam kesusahan. Contoh misalnya, ada kawan kita, ada saudara kita lagi butuh uang, dikasih pinjam oleh kita. Itu termasuk orang yang dalam kesusahan, ditolong oleh kita. Korja koncoin bedek yang 20%. Benih kita nolong orang benih menolong orang kesusahan. Kalau